Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ada begitu banyak pergumulan, masalah, bahkan virus yang begitu membuat kita kadang takut, kadang putus asa. Namun kita ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Di depan mata Yesus kami bawa kehidupan kami dan isi hati yang keruh. Semoga jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian di depan mata Yesus. di rumah tangga masing-masing. Kita beribadah pada minggu ini 22 Maret
2020. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Semua yang di rumah, di mana-mana sambut amin. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian di rumah masing-masing, saya memberitahukan berdasarkan pengarahan pemerintah, pengarahan Majelis Agung, YPPI, GMI, GPEN, maka tanggal 22 Maret, tanggal 29 Maret, kebaktian diadakan di rumah masing-masing. Dan Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Rasul Neka Batu, khotbah direkam, ditulis, dan akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah, kita saling mendoakan, dan kita kuat, tetap percaya Tuhan melindungi kita masing-masing, melindungi juga bangsa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan. Dia Yesus ketika mati di kayu salib, ketika disalibkan, satu perkataan Yesus yang begitu terkenal. Anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai di situ dia berputus asa, dia berserah kepada Allah. Maka hidup kita, hati kita
22 ayat pertama mengatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mari kita menyembah Dia. Kita memberikan hati kita, jiwa kita hanya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib karena dosa kita. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu yang takkan jalanmu. Dan jiwaku, oh hanya bagimu, Yesus, di dalam hidupku, di setiap waktu takkan jalanmu. Cuma saja berdiri, ku berikan hati, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari kita berikan perubahan kita. Kami bersiap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan kepada Bapak Pendeta Iwan Setiawan. Silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan untuk kami untuk duduk diam mendengarkan firman. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tema kita pada minggu ini adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ada 7 perkataan salib kalau kita mengetahui. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang ketiga, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara, bagian yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagian yang keempat. Kalau ketiga ungkapan pertama diucapkan sebelum siang hari, pada saat keadaan masih terang benderang, ungkapan yang keempat ini terjadi ketika kegelapan meliputi sekitar Golgota, sehingga menimbulkan kengerian yang begitu hebat. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar beberapa hal dari firman Tuhan yang kita renungkan. Yang pertama, Roh Allah harus pergi supaya ia dapat mati. Yesus Kristus menghadapi hal itu dengan kegentaran dan kesedihan yang dahsyat, sehingga ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak penderitaan yang sebenarnya bagi Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia adalah ketika ia ditinggalkan Allah dan dibiarkan sendiri. Seolah-olah begitu. Ini jauh lebih menyakitkan daripada duri dan tombak, bahkan paku dan cambuk, bahkan ludah. Lebih menyakitkan dari semuanya itu, karena ia ditinggalkan oleh Allah. Oleh sebab itu dia berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa Roh Allah harus pergi? Jawabannya adalah, sebab kalau tidak demikian, Yesus Kristus tidak akan pernah bisa mati. Dan inilah adalah keharusan atau cawan pahit yang harus diterima oleh Yesus, bahwa dia harus mati sebagai kurban bagi dosa-dosa kita semua. Oleh karena keterpisahan itu, kita telah ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther pernah berkata demikian. Bahkan dia pernah memikirkan ayat ini selama berjam-jam, dan akhirnya dia berdiri sambil memukul dadanya dan berkata, siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Stephen Tom pernah berkata, manusia tidak akan mengerti 100% kalimat keempat ini kecuali orang itu mempunyai pengalaman ketika dia berada di neraka. Mungkin kita pernah ditanya orang lain, mengapa Tuhanku itu berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah dia sedang ketakutan? Apakah dia tidak rela menerima penderitaan yang dia alami? Atau ia tidak mau menderita di atas kayu salib itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus memahami peristiwa sebelumnya ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sudah menyatakan kesediaannya, Tuhan Yesus sudah menyatakan kerelaannya untuk melakukan kehendak Bapa, untuk meminum cawan penderitaan itu. Bahkan Tuhan Yesus mengulang 3 kali kalimat ini dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Diulang lagi ayat yang ke-42 dan diulang lagi di ayat yang ke-44. Dikatakan di situ, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah
kehendak. Yesus sudah siap untuk menerima penderitaan ini. Oleh sebab itu, ia harus mati sebagai manusia. Ia harus pergi untuk mati. Bukannya dia tidak siap, Bapak Ibu. Itu bagian pertama yang kita renungkan pada pagi hari ini. Ia harus pergi supaya ia dapat mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian kedua yang akan kita renungkan adalah kematiannya membawa pengharapan. Ungkapan yang keempat ini dianggap sebagai ungkapan derita bagi sebagian orang. Bahkan ungkapan horor yang dianggap horor, mencekam. Namun sesungguhnya ini adalah ungkapan pengharapan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ini merupakan kutipan dari Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Dengan tujuan untuk memberi penghiburan, memberi pengharapan kepada banyak orang. Itu merupakan seruan Raja Daud yang mengalami pergumulan berat. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan, berseru meminta pertolongan Tuhan. Pada saat ia berdoa dan berseru kepada Tuhan, masalah dan pergumulannya tidak langsung hilang pada waktu itu. Bahkan selesai begitu saja. Setelah ia berdoa, ternyata masih ada yang dia hadapi. Masih banyak pergumulan yang dia hadapi. Maka sangat manusiawi bagi seorang Daud jika dia merasa bahwa Allah telah meninggalkan dirinya. Namun jika kita membaca ayat-ayat berikutnya atau ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur 22 itu, Raja Daud membuat kesaksian yang begitu hebat. Saya mengatakan kesaksian iman bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, menolong dan menyelamatkan kita semua, menolong dan menyelamatkan Raja Daud. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kesaksian iman yang luar biasa. Tuhan peduli terhadap orang yang mengalami pergumulan hebat, mengalami penderitaan, dan itulah yang sedang disaksikan oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia, kemudian disalibkan. Firman Allah itu menjadi manusia, bahkan benar-benar manusia sejati. Ia mempunyai tubuh, perasaan, jiwa, dan keberadaan manusia. Pada saat Yesus disalibkan, tentu penderitaannya sebagai seorang manusia sepenuhnya sangat berat. Dan dalam kondisi saat itu, ia juga punya perasaan seperti yang Raja Daud alami, bahwa Allah telah meninggalkan dirinya. Mengapa Allah pada saat itu tidak menolong atau tidak melepaskan Yesus dari penyaliban, dari derita, dari pergumulan yang berat itu? Nah, ini terkadang yang sering kita abaikan. Bahkan kita lupakan bahwa Yesus Kristus tidak mati selamanya. Ia tidak mati untuk selamanya. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dan hidup kembali. Kematian Yesus Kristus terjadi untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan kebangkitannya adalah kemenangan. Kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa dan mengalahkan maut. Itu yang luar biasa yang Yesus sudah lakukan, bahkan sudah alami
membuktikan kasih-Nya kepada kita semua. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematiannya adalah kematian yang bukan sia-sia. Kematian yang membawa pengharapan bahwa Ia akan menang. Ia akan bangkit pada hari ketiga, memberikan kemenangan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini atau hari-hari terakhir ini, kita diperhadapkan dengan kegelian, kekhawatiran, ketakutan dari banyak orang. Karena hampir semua orang di Indonesia, bahkan dunia, diperhadapkan dengan COVID-19. Bahkan sampai hari ini, ada 277.000 orang yang terinfeksi. 11.000 orang lebih meninggal dunia. Begitu luar biasanya pergumulan yang dihadapi. Lalu apa maknanya bagi kita? Tuhan menginginkan kepada kita semua bahwa dalam waktu-waktu ini justru kita hidup berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu mari kita semua, kita teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber pengharapan kita itu. Tidak ada yang lain. Mari siapkan waktu khusus kita kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain di dunia ini selain Yesus Kristus yang mampu untuk menyelesaikan setiap masalah. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini meneguhkan kita supaya hidup kita berpengharapan kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, banyaknya pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, oleh dunia ini Tuhan, bahkan kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami tekun di hadapan Tuhan. Kami hidup berpengharapan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau sumber kelepasan itu. Hanya Engkau Yesus yang memberi jawaban atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Termasuk corona yang akhir-akhir ini mencekam hidup kami. Terima kasih Tuhan firman. Terus kuatkan kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Maka kemana kita harus pergi? Menjauhi dari Yesus. Tidak dapat kita jauh dari Yesus. Maka biarlah kita datang. Kita mau berjalan bersama Dia. Apapun situasi, masalah kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita pulang. Dan kita terus melangkah bersama dengan Yesus. Bersama dengan Roh-Nya yang suci. Karena Dia sahabat dan Dia dekat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat yang Kau dekat. Bahkan seluruh
Iwan Setiawan, luar biasa, yang memberikan pengharapan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya ingin memberikan pengumuman. Yang pertama, doa syafaat supaya dilakukan di rumah masing-masing. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk tenaga medis, kita berdoa untuk gereja kita supaya dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, saya ingin memberitahukan persembahan dapat diadakan di rumah masing-masing. Udah itu dimasukkan di dalam amplop. Di dalam amplop itu 2 minggu berturut-turut, tanggal 22 dan 29 Maret. Nanti bulan April serahkan ke gereja, ke bendahara gereja. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Kita saling mendoakan supaya kita sehat, kuat, dan pemerintah kita selalu diberkati Tuhan. Mari semua berdiri di rumah. Kita akan menutup kebaktian kita. Sekalian di rumah masing-masing dan dimanapun Bapak Ibu berada, kebaktian pada minggu ini kita akan tutup dengan doa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.